Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hardianto. Saya mahasiswa di salah satu universitas di Semarang, yaitu Universitas Islam Sultan Agung. Di video saya kali ini, saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Jafar, yaitu membuat video dan membahas tentang aset atau aktiva, yang mana aset itu sendiri menurut Financial Accounting Standard Board atau VASB, definisinya yaitu asset are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result transaction or events, yang mana aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan menurut pengertian aset menurut para ahli, menurut Ijiri mendefinisikan aset adalah sebagai sumber ekonomi karena adanya unsur kelangkaan, sehingga suatu entitas harus mengendalikannya dari akses pihak lain melalui transaksi ekonomi. Karakteristik aset yang pertama ialah manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi aset ditunjukkan oleh potensi jasa atau utilitas yang melekat padanya, yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendatangkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi yang yaitu konsumsi, produksi, dan pertukaran. Yang kedua adalah dikuasai oleh entitas. Aset harus dimiliki dan dikendalikan oleh entitas. Namun, konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada konsep kepemilikan. Penguasaan di sini mengandung arti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomis, serta mencegah pihak lain menggunakan manfaat tersebut. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Aset harus timbul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Adalah kriteria untuk memenuhi definisi kepemilikan atau penguasaan suatu aset harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomis yang telah terjadi. Yang keempat yaitu karakteristik. Beberapa karakteristik merupakan pendukung yang meyakinkan adanya aset. Karakteristik tersebut adalah melibatkan cost, berwujud, tertukaran, terpisahkan, dan penegasan atau kekuatan secara legal. Karakteristik pendukung aset. Yang pertama ialah melibatkan cost. Pemerolehan aset akan melibatkan cost atau biaya apabila cost timbul akibat perolehan suatu objek dengan pertukaran maupun pembelian. Objek tersebut dapat dikategorikan sebagai aset walaupun nilai cost tersebut harus ditaksir secara layak sebagai dasar pencatatan awal. Yang kedua, berwujud. Wujud bukanlah merupakan kriteria yang baku untuk mengidentifikasi aset. Objek seperti hak paten, goodwill, dan pos-pos tak berwujud lainnya dapat dikategorikan sebagai aset lancar dan tidak masuk dalam aset tidak berwujud karena objek-objek tersebut. Yang ketiga, pertukaran. Banyak pendapat yang mengatakan dalam memenuhi definisi sebagai aset, suatu sumber ekonomis harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomis lainnya. Syarat ini diajukan untuk melihat seberapa jauh manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur dengan handal apabila suatu aset tersebut memiliki nilai ukur maupun nilai tukar. Yang keempat, berkekuatan hukum. Penguasaan atas aset tidak harus didukung dengan cara yuridis. Klaim atas piutang tidak harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset. Pengukuran aset. Cost sebagai
pengukur dan bahan olah akuntansi. Konsep dasar penghargaan sepakat menegaskan bahwa pengukur aset pada saat pemerolehan yang paling objektif adalah jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi pertukaran antara dua pihak independen yang sama berhendak. Yang kedua, yaitu penghargaan sepakatan sebagai bukti. Transaksi pertukaran dapat dijadikan landasan untuk menentukan kos yang teradalkan, karena penghargaan sepakatnya didasarkan atas mekanisme pasar yang bebas, sehingga dia menjadi bukti validitas pengukuran kos lebih-lebih dalam mekanisme pasar sempurna. Yang ketiga, pengukuran kos. Dalam praktiknya, pemerolehan aset merupakan proses yang tidak terjadi begitu saja, selesai dalam satu kegiatan, tetapi terdiri atas rangkaian kegiatan. Misalnya, menempatkan order, menerima barang, meneliti kecocokan, mengangkut barang, mencoba barang, menyimpan barang, dan akhirnya menggunakan barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu rugi dalam pemerolehan aset. Kecuali karena hal-hal yang tidak normal yang mengharuskan kos yang terjadi segera diakui sebagai rugi yang dapat terjadi pada tahapan kegiatan usaha manapun. Semua kos yang terjadi merupakan aset atau merupakan bagian dari jumlah rupiah total aset perusahaan paling tidak dalam beberapa saat. Berbagai kos tersebut dapat merepresentasi objek fisis maupun non-fisis. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Konsep dan basis penilaian. Menurut Hendriksen dan Van Breda 1992, dalam Suarjono 2005, membahas konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dari dua dimensi, yaitu arah aliran aset dan waktu. Bila suatu aset telah dikuasai oleh suatu entitas, masalah penilaian yang muncul adalah dasar apa yang digunakan untuk mempresentasikan makna atau atribut aset secara tepat. Nilai yang diperoleh atas dasar pertukaran pemerolehan disebut dengan nilai masuk atau input or entry value. Sedangkan jika dilihat dari nilai pertukaran pemanfaatan disebut nilai keluaran atau output or exit value. Nilai masukan didasari pada jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh suatu aset tertentu yang masuk ke dalam entitas. FASB mengidentifikasi 5 makna atau atribut yang dapat direpresentasi berkaitan dengan aset. Dasar penilaian menurut FASB (SAFC nomor 5, PRG.67) dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama yaitu historical cost. Tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan persediaan dilaporkan atas dasar kos historisnya. Kos historis merupakan jumlah rupiah atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aset tersebut. Kos historis ini nantinya akan disesuaikan dengan penyusutan nilai manfaat aset tersebut. Yang kedua, current (replacement cost). Beberapa persediaan disajikan sebesar nilai sekarang. Nilai sekarang adalah jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan apabila aset tertentu diperoleh sekarang. Yang selanjutnya yaitu current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar saat ini. Nilai pasar saat ini adalah jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh entitas dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal, tidak akan dilikuidasi. Nilai pasar sekarang juga digunakan untuk aset yang memiliki kemungkinan laku dijual di bawah nilai bukunya. Yang selanjutnya, net realizable value, yang mana beberapa jenis piutang jangka pendek dan persediaan barang disajikan sebesar nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima tanpa didiskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan kos yang diperlukan untuk mengonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang selanjutnya, present for discounted value of future cash flows.
Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang, penerimaan kas di masa mendatang, sampai piutang terlunasi, dengan tarif diskon implisit, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Yang terakhir yaitu penyajian. Prinsip akuntansi berterima umum, terutama standar akuntansi, menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap pos-pos aset. Walaupun aset didefinisi secara umum sebagai manfaat ekonomi masa datang yang dikuasai kesatuan usaha yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah. Tiap pos aset didefinisi lebih lanjut atau spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut. Pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos. Demikian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila di video kali ini saya banyak mengalami kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.